Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita bertemu dalam podcast 035 Soka Kota Bandung bersama saya Yuni Mariana. Dan kali ini kita kembali kedatangan tamu yang luar biasa, yaitu rombongan tamu dari kelompok kerja kepala sekolah Kecamatan Simpang Tatis dan Sungai Selan, Kabupaten Bangka Tengah. Dan langsung saja kita perkenalkan bersama-sama tamu kita yang spesial hari ini. Silakan Ibu. Halo, nama saya Asara. Saya perwakilan dari salah satu K3S Kecamatan Sungai Selan, Kabupaten Bangka Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu, bagaimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah luar biasa. Luar biasa. Pengalaman yang sangat luar biasa. Iya, baik. Baik, sebelum kita melanjutkan ke pertanyaan yang lebih mendalam, mungkin saya akan bertanya terlebih dahulu, bagaimana nih Bu, perasaannya atau kesan-kesannya sudah bisa tiba di SD 035 Soka Kota Bandung ini? Ya, kalau ditanyakan perasaan ya luar biasa. Alhamdulillah, puji syukur sekali bisa mendapatkan sesuatu yang luar biasa di sini, bisa diterima di sini dengan sangat baik, disambut dengan yang luar biasa yang tidak pernah kami terduga. Oh, seperti ini ternyata sekolah di SD 035 Soka ini yang luar biasa menurut kami, membawa inspirasi dan inovasi yang baru bagi kami. Nanti ketika kami pulang bisa kami bawa ke sana. Oh baik, luar biasa sekali. Alhamdulillah kami pun merasa senang jika memang dari Ibu dan bersama rekan-rekan juga merasa senang ya bisa disambut di sekolah kami tercinta ini. Namun ada pertanyaan yang menggelitik yang membuat kami penasaran Ibu ya. Kenapa bisa berkunjung ke SD 035 Soka ini kan? Karena mungkin di Kota Bandung ini kan banyak sekali sekolah-sekolah lain yang mungkin bisa membuat tertarik gitu, tapi kenapa harus ke Soka itu? Why Soka? Ya, jadi pilihan. Oke. Nah, begini kami ketika sebelum berangkat ke sini kami live streaming dulu, cari Google scroll di mana kira-kira kunjungan yang tepat yang bisa menjadi inspirasi kami. Terus kami berkoordinasi juga dengan pengawas dan dinas pendidikan, apakah ada sekolah rujukan yang bisa kami temui gitu. Akhirnya setelah kami cari-cari ternyata yang ingin kami cari itu ada di sini gitu. Ada inspirasi baru yang ingin kami lihat di sini. Apa sih yang sebenarnya yang menyebabkan SD 035 Soka ini luar biasa kayaknya gitu kan. Nah, apalagi termasuk salah satu program sekolah penggerak di sini juga. Betul. Sementara kami belum ya, tapi ada juga tetangga kami sekolah penggerak. Kami ingin melihat lagi apa sih yang istimewanya yang di sini bisa kami ambil. Akhirnya pilihan kami jatuh ke sini. Oh begitu, berarti rupanya memang mencari melalui pencarian Google juga ya, googling. Berarti memang muncul salah satunya SD 035 Soka. Nah, tapi mungkin dari Bangka Tengah sendiri kelompok kerja kepala sekolah betul ya kalau tidak salah. Nah, apa sih yang bisa menariknya itu? Kalau kan mungkin kami di Soka memang kan kami ada IG-nya, ada YouTube-nya juga. Cuman mungkin yang paling menariknya yang membuat dari Bangka Tengah itu ingin betul-betul datang ke SD 035 Soka ini apa sih Bu? Mungkin yang bisa dikeluarkan kata kuncinya ini apa keywordnya? Prestasinya, wow ya luar biasa berarti ya. Apalagi dilihat dari prestasi siswa-siswanya di bidang eskulnya yang luar biasa, banyak eskulnya yang muncul prestasinya, dan bagaimana mereka menerapkan pendidikan karakter di sekolahnya dengan baik, itu sesuatu yang luar biasa bagi kami. Mungkin membuat inspirasi bagi kami program seperti itu. Apakah kami mampu nanti menerapkannya di sekolah kami? Wow, berarti sudah kita ketahui nih Sobat Soka, ternyata yang menjadi ini ya kepenasaran kita bahwa dari Bangka Tengah itu ingin mengunjungi Soka itu salah satunya adalah karena prestasinya. Betul, karena memang kebetulan saya juga bergerak di bidang kesiswaan, itu kebetulan setiap hari Senin setelah kami melaksanakan upacara itu kami selalu bertabur bintang-bintang gitu di SD 035 Soka dengan berbagai prestasinya. Ya, karena saya dengar tadi setiap hari Senin ada juara-juara ya. Betul, alhamdulillah saja ya. Luar biasa bagi kami. Katakan kalau kami cuma di akhir semester kalau bisa mengadakan acara seperti itu di anak-anak. Ya, dan kebetulan di kami memang alhamdulillah setiap minggu bisa dilaksanakan seperti itu. Mudah-mudahan bisa makin menginspirasi lagi ya untuk Sobat Soka semuanya. Baik, terima kasih ya. Dan selanjutnya nih, kalau tidak salah Bu, dari sana itu mungkin ada yang ingin
di apa ya, selain tadi berupa prestasi juga mungkin mengenai penerapan kurikulum ya, kalau tidak salah. Nah, ada nggak Bu yang setelah tadi kita tampilkan beberapa selayang pandang, mungkin pemaparan dari ASEAN 035 Soka itu, adakah yang barangkali berupa inovasi ataupun apa sesuatu yang menarik dari ASEAN 035 Soka yang barangkali nantinya bisa diterapkan juga Bu di sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Bangka Tengah tersebut? Itulah yang tadi pertama menggelitik kami kan, kok bisa sekolah sehebat ini tanpa ada lagi pasnya ya, tanpa PTS. Tapi oke, kalau PTS kami sekarang sedang tidak melaksanakan. Tapi ketika mereka tidak mengadakan penilaian akhir semester ya, atau penilaian akhir tahun, kami jadi, jadi wah kok bisa ya? Jadi apa ya, saya katakan itu sesuatu yang luar biasa. Memang benar ya, kita pikir sedang hina. Oh, ternyata kita harus menguji anak untuk kedua kalinya. Sementara di akhir CV atau itu sudah ada kan estimatifnya. Jadi itu sesuatu yang sangat menarik bagi kami. Jadi iya ya, kok orang ini bisa ya. Ini ya. Jadi tidak mungkin tidak terlintas kan? Tidak terlintas di kami bahwa program seperti ini bisa dibawa di sekolah, bisa dan itu sesuatu yang luar biasa. Luar biasa ya. Itu yang anak-anaknya yang jadi anak-anak yang dikatakan bisa merdeka. Ya, salah satunya. Terus itu begitu setelah diterapkan ternyata luar biasa ya. Itu mungkin itu seperti sesuatu yang sederhana bagi kami, tapi ternyata memang ketika diterapkan kepada peserta didik barangkali itu sesuatu yang memang di situ letak merdekanya dan merdeka. Rupanya bisa menginspirasi juga selain tadi prestasi dari peserta didik. Wah, luar biasa juga ya. Dan tapi ada satu hal, terus terang saja Bu, ketika kami kedatangan tamu ini terutama dari Bangka Tengah ini, tidak hanya mungkin kami yang memperkenalkan gitu ya, karena Sobat Soka perlu diketahui tadi ada semacam kita ini ada semacam akulturasi budaya gitu ya, karena ada juga suatu hal yang diperkenalkan dari Kabupaten Bangka Tengah itu, yaitu mengenai budaya lokal nih kan. Kalau di kita ini mungkin di SDN 035 Soka ini budaya lokalnya lebih ke yang memang budaya Kasundaan gitu ya, yang sering kali diperkenalkan dari permainan-permainannya gitu ya, dan juga termasuk mungkin pencak silat gitu ya. Hanya mungkin kebetulan di Bangka Tengah itu sudah termasuknya nasional ya, sudah dimasukkan nasional. Nah, sedangkan ada sesuatu yang memang betul-betul terasa lokal itu, yaitu tadi dengan adanya bola tampah. Nah, bagaimana Ibu bisa diperkenalkan mungkin ke halayak dan ke Sobat Soka ini mengenai adanya budaya lokal bola tampah ini, karena sesuatu yang menarik. Silakan Ibu. Sebetulnya saya juga jujur saja kurang mengetahui, karena yang lebih dominan itu mengetahui itu adalah guru PJOK, yang membuat modulnya sampai bagaimana cara memainkan semuanya itu adalah. Tapi sekilas budaya lokal bola tampah ini memang budaya yang asli dari zaman kakek nenek dulu ya. Nah, sekarang diperkenalkan kembali. Kenapa kami beralasan mengenalkan ini, karena anak-anak sekarang kan sudah pindah permainannya dengan gadgetnya ya. Jadi itulah salah satu inspirasi kami guru-guru itu, Dinas Pendidikan dikenalkan budaya itu. Bola tampah ini sebenarnya permainannya sederhana, tapi di situ juga terbentuk nilai P5 karakter yang baik di situ bisa diambil, di mana kekompakan, kegotong royongan, kolaborasi yang baik antara pemain itu. Permainan cukup sederhana, cuma 4 orang saja, dengan memainkan bola ditampah dan dengan bola rotan yang kecil dan ringan, lalu dimasukkan ke dalam kaleng. Kami bisa kaleng, bisa tempat sampah atau kotak kami sediakan. Itu sangat sederhana. Tapi disitulah nilai budayanya yang kita tanamkan kepada anak-anak. Bagaimana mereka memperbaiki karakternya melalui permainan itu. Dan alat-alatnya juga memang tradisional ya. Itu bisa disebutkan mungkin apa saja yang bisa dimainkan dalam bola tampah itu. Ya, kalau tampah itu kalau orang di sana menganyamnya lewat rotan ya, semacam rotan yang diserut dengan tipis-tipis ya. Saya juga kurang paham kalau tapi orang tua-tua yang zaman dulu ada suatu desa juga yang masih memproduksi atau membuat yang bisa membuat.
bolanya juga sederhana, bola dari rotan, tapi yang ringan, jadi raut tipis ya. Dan tidak memerlukan apa ya, katakanlah biaya yang terlalu besar. Nah itu yang utama biaya ya. Kalau kita betul. kembali memang ke budaya lokal itu satu hal yang sangat penting, itu memang sesuatu yang sederhana, kemudian tidak memerlukan banyak biaya, tapi memang sangat seru dan memang makna di dalamnya itu mungkin ya Ibu ya. Ketika itu memang ini sangat menarik untuk kami, dan memang mungkin kalau secara visualnya kita agak sedikit sulit membayangkan. Nah, kalau misalkan kita ingin lihat itu ada, bisa ditayangkan mungkin di apakah di YouTube atau di mana? Ya, ada di YouTube, ada bukan Dinas Pendidikan Bangka Tengah. Dinas Pendidikan Bangka Tengah. Nah, Sobat Soka ini ya, kalau ingin mengenal lebih jauh mengenai tadi tradisional budaya lokalnya dari Bangka Tengah, kan kita perlu mengenal juga ya dari tempat daerah lain, itu adalah tadi ya Dinas Pendidikan Bangka Tengah akan ada sebuah permainan budaya lokal bernama bola tampah, bisa diikuti. Wow, terima kasih banyak Ibu. Nah, kemudian selanjutnya juga setelah tadi Ibu hadir di sini gitu ya, kemudian bisa melihat secara umum bagaimana gambaran SD 035 Soka Kota Bandung ini, mungkin barangkali ada yang bisa diperkenalkan juga nggak Bu, selain tadi budaya lokal? Sedikit perbedaan mungkin ketika di Bandung khususnya mengenai apakah itu kurikulum ataupun apa sesuatu yang unik yang mungkin bisa menjadi memperkaya kami juga yang sudah diterapkan di kebanyakan sekolah atau SD di Kabupaten Bangka Tengah, barangkali bisa diperkenalkan. Tapi secara umum kita hampir sama. Kami juga kalau P5 juga seperti itu, sama juga dimensi elemen apa sama. Karena kita merujuk memang nasional ya, sudah nasional ya. Kalau budaya lokal ya, kami budaya lokalnya bola tampah, ada perkebunan, ada perikanan karena dekat laut, ada perkebunan, perikanan dan dambus. Itu budaya Melayu kami di sana kan. Itu Melayu. Karena Melayu di sana. Nah, itu yang membedakannya kalau untuk muatan lokal. Tapi secara umum sih hampir sama ya, hanya mungkin lebih ke tadi ya budaya-budaya lokalnya itu ya yang diangkat kembali mungkin kembali. Tapi kalau teknologi, kami sudah menggunakan teknologi digital juga, kami punya wifi juga di sekolah. Tapi untuk gadget kami masih dibatasi, maklum kami sekolahnya 50 km dari kota desa. Tapi bukan berarti kami tidak mengenal teknologi, tidak. Tapi untuk membawa gadget ataupun handphone ke sekolah, kami harus itu karena orang tua di sana masih terbatas. Ya gitu. Itu juga bukan orang tua yang banyak, yang orang tua yang kurang mampu. Jadi handphone itu cuma dimiliki oleh orang tua. Jadi kami kesulitan. Tapi dalam sistem pembelajaran, kami guru-guru sudah menggunakan Infocus, mengambil dari Google atau PMM apa semua untuk pembelajaran. Sudah luar biasa katanya ya untuk penerapan pembelajaran dari guru. Kalau penerapan pembelajaran kami sudah digitalnya jalan, tapi untuk siswanya bisa kami lakukan keterbatasan saja mungkin. Keterbatasan saja. Misalnya ketika pembelajaran mau yang auditori ataupun gaya belajar auditori, dia kadang-kadang orang tuanya sudah tahu ya kalau anaknya dengan gaya belajar itu. Ada guru yang seperti di kelas 5 atau kelas 6 yang sudah bisa diajak kerjasama gitu. Kalau udah besar kan 5 dan 6 bisa ada beberapa orang seperti itu. Tapi kalau secara global kami belum mampu kami sampai ke sana. Memang, wah berarti ini memang menjadi istilahnya bagi GSDN Soka juga sendiri nih, terutama sobat-sobat Soka ya, para peserta didik Soka. Nah kalian harus merasa bersyukur karena memang di Bangka Tengah masih memiliki sedikit keterbatasan mengenai gadget ini, sehingga PR-nya untuk kalian ini yang sobat Soka nih ya, peserta didik Soka, memang harus memanfaatkan gadget yang dimiliki itu memang untuk lebih ke pembelajaran barangkali Ibu ya gitu. Itu salah satu bagian dari bersyukur kalian itu ketika memiliki gadget masing-masing. Baik, dan selanjutnya Bu, kira-kira mudah-mudahan nanti kita bisa
apa ya, ada potensi untuk bisa kolaborasi nggak ya gitu ya nanti kira-kira, mudah-mudahan sih ya bisa Iya, ya gitu untuk mudah-mudahan guru-guru ya. SD 035 Soka bersama guru-guru dari sekolah-sekolah yang berada di Kabupaten Bangka Bangka Tengah. Tengah ini. Wow, luar biasa sekali Ibu. Baiklah, sepertinya ngobrol-ngobrol kita walaupun singkat tapi lumayan banyak yang bisa kita ambil, terutama buat Sobat Soka sendiri gitu ya, dan mudah-mudahan ini bisa menjadi wawasan juga bagi kita semua, dan kurikulum Merdeka tentunya di Indonesia ini bisa lebih maju lagi dan bisa lebih diterapkan dengan lebih baik. Amin ya rabbal alamin ya. Baik, terima kasih. Itu saja, kita bertemu kembali dalam podcast berikutnya di SD 035 Soka Kota Bandung. Bye.